Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Kia Channel. Jadi hari ini kita bahas ketuban pecah dini atau KPD ya. Nah, KPD. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ketuban. Jadi ketuban itu adalah membran yang membungkus fetus atau janin, di mana dia terdiri atas dua lapisan. Ada lapisan luarnya itu namanya korion dan lapisan dalamnya namanya amnion. Nah, di dalam amnion ini ada cairan yang nanti bisa membantu pergerakan janinnya juga. Nah, di mana ketuban pecah dini ini didefinisikan sebagai pecahnya selaput ketuban sebelum terjadinya persalinan. Jadi, maksud dari terjadinya persalinan ini adalah adanya tanda-tanda infartu. Apa aja tanda-tanda infartu? Yang pertama, adanya his yang adekuat. Jadi adanya his atau kontraksi yang sistem simetris gitu di abdomennya. Jadi terus kekuatannya juga kuat. Kemudian yang kedua ada dilatasi serviks. Serviks ini berhubungan dengan pembukaan jalan lahir. Terus yang ketiga ada bloody show atau adanya bercak atau lendir darah. Nah, lendir darah ini berasal dari pembukaan serviks di atas ya. Jadi ketiga hal ini tuh saling berkesinambungan lah dalam terjadinya. Nah, secara klasifikasi ada dia yang prom, ada yang piprom. Ini salah tulis, ini maksudnya maaf. Ini piprom dan ada yang prom. Nah, kalau piprom itu artinya preterm. Promnya sendiri adalah premature rupture of membrane. Jadi kalau ada P-nya 2 atau P-nya 2 itu berarti dia preterm. Artinya dia di bawah 37 minggu terjadinya. Jadi terjadinya pecah ketuban atau keluar air-air ini itu saat pasien dalam usia kehamilan di bawah 37 minggu. Nah, ada juga disebutkan bahwa ada yang di bawah preterm lagi, itu di bawah 34 minggu, tapi karena sulit dibedakan jadi biasanya dibedakan dari pipромnya aja. Nah, kemudian yang kedua itu adalah prom atau premature rupture of membrane. Premature rupture of membrane. Nah, di mana premature rupture of membrane ini yang aterm. Aterm artinya dia terjadi di kehamilan usia di atas atau sama dengan 37 minggu. Nah, di mana cara kita melihat preterm atau kita melihat adanya pecah ketuban itu dari pemeriksaan pooling, vaginal pooling, tes nitrogen, tes Fern dan juga IGFBP. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut, tapi saya mau jelaskan bahwa vaginal pooling ini disebut juga dengan vaginal sign, artinya adanya genangan atau penumpukan genangan air di fornix posterior. Jadi ini dilihat dari spekulo ya. Terus ada nitrazin, ini menggunakan kertas lakmus. Baru ada tes Fern, ini yang mikroskopis. Nah, pemeriksaan mikroskopis ini nanti akan tampak seperti pakis. Gambaran seperti pakis ini menandakan dia ada cairan amnionnya. Kemudian IGFBP ini dia tidak terlalu spesifik ya. Tidak terlalu spesifik tapi bisa dipakai. Nah, untuk selanjutnya ada faktor resiko terjadinya pecah ketuban dini. Ada faktor infeksi yang paling sering. Jadi faktor infeksi, misalnya infeksi pada vagina bisa diakibatkan oleh bakteri atau bisa diakibatkan oleh virus. Misalnya pada pasien-pasien HIV itu juga menyebabkan terjadi perubahan bentuk serviks. Nah, jadi nanti dia akan lebih tipis. Nah, lama-lama dia bisa pecah ketubannya lebih cepat. Kemudian umur, misalnya orang ibu-ibu yang hamil di usia di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun. Jadi hamilnya di usia tua ya. Itu lebih beresiko untuk mengalami pecah ketuban pecah dini akibat perubahan embrionisasi.
baru ada faktor paritas. Jadi semakin banyak anaknya atau semakin sering hamil, maka ini bukan embriogenesis. Embriogenesis. Jadi kalau paritas ini juga berhubungan dengan faktor embriogenesis. Kemudian kelainan letak ini contohnya pada yang letak sungsang atau letak lintang. Jadi dia gerakan janinnya itu bisa meningkatkan tekanan intrauterin. Kemudian pekerjaan. Jadi pekerjaan fisik, misalnya pekerjaan yang berat yang menyebabkan lelah kepada ibu itu bisa melemahkan korion dan juga amnion. Nah, kemudian ada faktor kehamilan ganda atau kembar. Jadi kalau kehamilan kembar kan jadi makin banyak ya. Maksudnya makin meningkat tegangan pada plasenta dan juga tegangan pada lapisan ketubannya, makanya dia lebih beresiko untuk terjadinya KPD. Nah, untuk faktor resikonya, jadi KPD itu seperti yang udah kita singgung di atas, KPD sendiri itu penyebabnya multifaktorial. Jarang dia penyebabnya satu, tapi yang paling sering adalah infeksi. Berhubungan dengan infeksi, di mana infeksi ini nanti bakteri, virus, ataupun yang lainnya itu akan menghasilkan eksotoksin dan juga endotoksin. Jadi dia lama-lama nanti dia menginfeksi DESI2 dan juga selaput janin yang menghasilkan sitokin. Sitokin ini kan untuk inflamasi ya. Nah, salah satunya adalah si prostaglandin. Nah, prostaglandin ini nanti akan merangsang kontraksi rahim. Nah, juga berhubungan dengan namanya MMP. MMP atau matriks metaloprotease. Ini namanya enzim yang mana dia nanti akan berhubungan ke produksi kolagen. Jadi kalau misalnya MMP ini meningkat, dia akan memecah kolagen. Akibatnya terjadilah kelemahan pada si selaput ketuban karena kolagen ini salah satu penyusun dari selaput ketuban itu. Nah, kemudian untuk diagnosisnya, pertama kita lakukan anamnesis. Kalau pada anamnesis akan didapati adanya keluhan seperti adanya cairan ketuban yang merembes. Nah, cairan ketuban yang merembes ini itu dia berbaunya khas, yaitu amis, kemudian warnanya bisa jernih, bisa pucat, dan bisa juga didapati adanya darah. Jadi bisa cuman jernih terus baunya khas gitu ya, beda sama bau pesing. Udah, kemudian kalau misalnya dia udah ada demam, nyeri perut ini bisa ada bisa tidak, kemudian jadinya meningkat. Nah, ini bisa tanda-tanda dari infeksi, perlu kita curigai dia udah masuk chorioamnionitis. Chorioamnionitis artinya udah masuk ke infeksi dan itu merupakan tanda darurat ya. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya bisa pemeriksaan abdomen, ini sih nggak spesifik. Kemudian bisa pemeriksaan inspekulo, inilah dia yang tadi pemeriksaan pooling vagina, pooling sign, nitrazin, sama satu lagi ada namanya falsafa test. Nah, falsafa test seperti namanya ya, dia ada manuver falsafanya. Nah, ini dia pemeriksaan penunjang tadi ya, bisa dengan pemeriksaan kultur, kayak misalnya cairannya diambil terus diperiksa apakah dia udah terjadi infeksi, tapi kan itu lama. Biasanya sih dari ini, tes falsafa, tes nitrazin, dan satu lagi tadi pooling vagina, pooling sign. Kalau tadi falsafa, dia ini dilakukanlah manuver falsafa dulu. Misalnya tiup jempol atau batuk, mengedan. Tapi ini jangan ya, ini jangan. Nah, ini untuk bisa meningkatkan tekanan intraabdomen. Jadi nanti cairannya bakal terdorong kan. Jadi kalau ada tekanan kan dari atas bawah, nanti dia keluarlah air itu dari OUI. Nanti dampak karena ada dorongan. Ini ya untuk nitrazin. Kalau nitrazin itu ini kan lakmus. Nah, ini cairan si amnion tadi. Jadi kalau misalnya dia
dicelupkan, dia akan berubah menjadi biru. Karena apa? Karena si amnion ini itu sifatnya basah. Sedangkan si kalau air kencing atau urin itu dia asam. Jadi dia ini kira-kira 4 lah pH-nya. Sedangkan ini dia pH-nya 7,1 sampai 7,3. Jadi dia sifatnya basah ya. Untuk tata laksananya dia sebenarnya ditentukan oleh umur. Bisa konservatif dan juga bisa tata laksana aktif. Kalau konservatif itu kan ada pemberian indikasi rawat inapnya, kemudian pemberian antibiotik dan pemberian tokolitik. Sedangkan kalau misalnya tata laksana aktif dia bisa kita lakukan induksi dan persalinan. Nah, kalau misalnya dia kurang dari 24 minggu, itu bisa kita lakukan tata laksana bisa melakukan konseling dulu terhadap keluarganya. Jadi ini kan usianya masih muda. Nah, di mana disebutkan bahwa kalau misalnya ini di bawah 20 minggu itu lebih dipilihan misalnya bisa induksi ataupun bisa rawat inap, tapi disarankan dia lebih baik itu diterminasi atau dilahirkan karena dia sangat kecil ya sangat kecil untuk hidupnya gitu dan bisa membahayakan ibu dan lebih beresiko lah untuk terjadi infeksi amnionitis. Nah, kalau misalnya dia 20 sampai 30 minggu, 24 sampai 30 minggu, ini bisa kita lakukan manajemen ekspektatif atau tadi manajemen konservatif ya. Itu dirawat inap, kemudian diberikan MGS-4 dan juga diberikan kortikosteroid untuk pematangan parunya. Nah, ini nanti dilakukanlah terapi ini sampai kehamilannya 34 minggu minimal untuk lebih bisa menyiapkan si anak lah. Dan nanti ujung-ujungnya terminasi juga. Tapi kalau udah ada tanda-tanda infeksi seperti tadi ada demam, cairannya berbau, bau busuk, terus ada peningkatan peningkatan jantung janin, nah itu harus dilakukan manajemen aktif segera. Kemudian kalau misalnya 34 sampai 37 minggu, ini kalau udah matur janinnya atau dimatur fetus, maka kita bisa lakukan induksi persalinan, tapi bisa juga dipertimbangkan untuk pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru. Jadi pemberian kortikosteroid ini kan 6 mg kali per 12 jam selama 48 jam. Jadi 2 hari diberikan ya, 2 kali 1. Kemudian kalau misalnya 37 minggu ini udah gak diberikan lagi steroid tapi langsung dilakukan terminasi. Bisa diberikan antibiotik ya untuk profilaksisnya. Bisa ditambah dengan antibiotik sebagai profilaksis. Oke, demikianlah mengenai KPD atau ketuban pecah dini. Kalau teman-teman ada mau koreksi ataupun teman-teman ada mau diskusi, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.